Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan yang maha baik, yang memberkati kami senantiasa hingga pada saat ini, ketika kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Pasob Jahoba jala ibana pai maima. Sai unang mohop roham mida jolman na mardohar dalanna, mida bawa siulahon gete-gete. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kita hendaknya jangan pernah iri hati kepada orang jahat. Meskipun beberapa orang dari mereka mungkin sangat populer atau kaya raya. Tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki. Semuanya akan berangsur-angsur hilang dan lenyap seperti rumput yang layu dan mati. Orang-orang yang mengikuti Allah hidup berbeda dengan orang fasik dan pada akhirnya memiliki harta di surga. Apa yang didapat oleh orang yang belum percaya di dunia ini mungkin akan bertahan seumur hidup. Tetapi apa yang kita dapat karena mengikut Allah akan berlangsung selamanya. Berdiam diri di hadapan Tuhan artinya bagaimana kita fokus hanya kepada Tuhan saja tanpa tergoda dengan hal yang terjadi di sekitar kita. Fokus kita menentukan bagaimana kita menanggapi setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Jika kita hanya fokus kepada hal-hal yang terjadi di sekitar kita, maka cara kita menanggapinya juga sesuai dengan fokus kita tersebut. Jika kita melihat sesama kita yang memiliki harta yang melimpah dan kita mengetahui harta kekayaannya datangnya dari sumber yang tidak benar, misalnya karena korupsi atau karena melakukan kecurangan atau bahkan karena menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, bagaimanakah kita melihat hal ini? Apakah kita menjadi marah, mohop roham, atau kita iri terhadap mereka yang memiliki harta kekayaan yang melimpah yang tidak dari jalan yang benar dan meratapi diri sendiri dengan keluhan, kenapa saya hidup melarat dalam kemiskinan sementara saya selalu bertindak dan melakukan kebenaran dan kebaikan? Apakah demikian yang kita ucapkan? Sahabat yang baik hati, berkat Tuhan itu senantiasa ada pada umat yang dikasihinya. Berkat Tuhan itu adalah ketika kita masih tetap disanggupkan untuk berada dalam kebenaran dan setia berjalan dalam kehendak Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak melulu hanya diukur dengan kekayaan, popularitas, dan hal duniawi. Jika itu semua kita peroleh dari jalan yang benar, tidak menjadi masalah. Tetapi jika semuanya itu kita peroleh dengan kecurangan, ingatlah, semuanya itu hanya sementara. Jikalaupun kita tidak seperti mereka, maka mari berdiam diri di hadapan Tuhan dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menantikan Allah bertindak dalam hidup kita, sebab Dia adalah Allah yang adil, yang melihat segala yang kita kerjakan di dunia ini. Tidak selamanya Allah akan membiarkan kecurangan berkuasa di dunia ini. Allah akan melihat kita yang berdiam diri di hadapannya, yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan berharap hanya kepadanya. Jagalah hati untuk tidak menjadi marah, untuk tidak menjadi mohop roham. Jagalah hati untuk tidak menjadi iri ketika melihat kekayaan, popularitas, dan segala pencapaian yang ada pada sesama kita. Mari syukuri berkat Tuhan yang ada pada kita, yang kita peroleh dari jalan yang benar dengan berdiam, fokus kepada Allah sumber berkat, sumber segala yang baik dalam hidup kita. Dan mari nantikan Dia senantiasa
bertindak dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjaga hati kami untuk tidak menjadi marah, untuk tidak menjadi iri hati ketika kami melihat sesama kami. Tetapi biarlah hati kami senantiasa dipenuhi rasa syukur dengan segala apa yang ada di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendoakan jemaat-Mu yang sedang menghadapi sakit penyakit, yang mungkin mereka terpapar COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, berkati mereka, jaga hati mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap berdiam di hadapan Tuhan dan menantikan pertolongan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu boleh tetap merasakan kasih setia Tuhan, boleh tetap merasakan Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan segala hal yang mereka usahakan, dan menjadi jalan Tuhan menganugerahkan kesehatan bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.